Halo Sobat Pak Itam, jumpa lagi dengan Pak Itam. Kali ini Pak Itam mau belanja loh. Nah kebetulan Pak Itam mau masak-masak dan males nih lagi ke pasar. Kebetulan ada warung andalan nih. Oke, kita masuk ya. Pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya? Jumpa lagi nih kita nih. Kebetulan saya lagi pengen masak-masak lagi. Oh ya, Dan saya mau belanja apa ya? silakan Pak Ito. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Sobat Pak Itam, kali ini Pak Itam mau bikin makanan Nusantara. Sobat Pak Itam pasti udah tahu nih. Nah, Sobat Pak Itam belanja dulu dan oke, selanjutnya inilah bahan. Nah, Sobat Pak Itam, ya Pak Itam mau bikin sambal ikan teri, tempe, dan kacang. Dan ini bener-bener enak banget untuk lauk makan. Ya, menggunakan nasi putih yang hangat yang pastinya. Oke Sobat Pak Itam cukup simpel menggunakannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah, ya ada tempe, ada cabai. Pak Itam menggunakan cabai keriting sama cabai rawit dan ada tomat. Dan pastinya menggunakan roiko dan ladaku. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah cabai-cabainya dan tomatnya Pak Itam menggunakan satu ya Sobat Pak Itam. Nah, lalu ada ikan teri, ada kacang, ada bawang putih, bawang merah, dan yang pastinya Pak Itam menggunakan asam jawa. Oke Sobat Pak Itam. Berikutnya Pak Itam mencoba untuk memotong tempenya. Nah, karena memang bentuknya memang sudah benar-benar bagus, jadi Pak Itam langsung potong biasa saja. Setelah dipotong, baru nanti Pak Itam ngebikin seperti balok kecil ya Sobat Pak Itam. Kebetulan Nah, Sobat Pak Itam bisa lihat ini adalah proses pemotongannya. Jadi Pak Itam mencoba untuk memotongnya seperti balok ya Sobat Pak Itam. Sobat Pak Itam bisa lihat dan ini benar-benar yang bisa bikin untuk semakin crunchy dan enak pastinya ya Sobat Pak Itam. Perlahan tapi pasti dan hati-hati ya Sobat Pak Itam untuk proses pemotongan tempe ini jikalau Sobat Pak Itam pada bikin di rumahnya. Kenapa? Karena benar-benar harus rapi yang pastinya dan berhati-hati. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah hasilnya dan bener-bener wow, ini akan digoreng dan bener-bener crunchy nantinya. Oke, Sobat Pak Itam, kembali ke dapur. Oke. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah teflon yang sudah dikasih minyak yang nantinya Pak Itam akan menggoreng tempe ya Sobat Pak Itam. Nah, baru setelah minyaknya hangat baru kita masukkan ya tempenya Sobat Pak Itam semuanya saja biar sekali dalam proses penggorengan. Nah, Sobat Pak Itam, ini semua tempe yang tadi Pak Itam goreng. Iya, semua tempe yang Pak Itam goreng yang sebelumnya Pak Itam potong tadinya. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat semuanya Pak Itam masukkan dan jangan lupa diaduk ya sampai rata dan pastikan tempe ini digoreng secara coklat keemasan. Nah, jangan sampai ada yang gosong. Jadi Pak Itam mencoba untuk membolak-balikan secara perlahan. Ya kan, Sobat Pak Itam bisa ngelihat dan ini adalah proses penggorengannya dan bener-bener wow, ini udah seperti coklat kekuningan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah hasilnya. Hasilnya bener-bener udah mulai kecoklatan dan keemasan. Nah, pastikan bener-bener dia matang merata ya Sobat Pak Itam. Oke. Nah, Sobat Pak Itam bisa lihat ini adalah hasil akhirnya. Baru setelah itu kita aduk perlahan lagi dan sepertinya udah cukup untuk penggorengan. Saatnya kita melakukan proses berikutnya. Apa? Ya betul, Pak Itam mencoba untuk mengangkatnya ya Sobat Pak Itam dan pastikan minyaknya ditiriskan Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan saring ya yang cukup bagus ya. Wah, cukup bagus supaya kalau kena minyak dia tidak kenapa-napa. Oke Sobat Pak Itam. Nah, kali ini Pak Itam mencoba untuk goreng ikan teri karena tempenya sudah digoreng. Nah, ini adalah proses pemasukan minyak di dalam teflon dan pastikan minyaknya itu benar-benar hangat ya. Baru setelah itu kita masukkan. Nah, ini kita masukkan ikan terinya Sobat Pak Itam dan pastikan ikan terinya sudah dicuci bersih dan tentatif untuk jumlah terinya. Nah, ini kebetulan Pak Itam tadi pagi itu belinya cuma satu bungkus yang nggak terlalu banyak karena memang Pak Itam lebih prepare tempenya sih dengan kacangnya. Ikan teri hanya sebagai
penambah saja untuk ada rasa asin-asinnya. Karena Pak Itam kalau bikin sambal kacang tempe teri itu lebih identiknya pedes manis. Oke Sobat Pak Itam, nah ini semuanya sudah kita masukkan. Dan jangan lupa diaduk ya Sobat Pak Itam, supaya benar-benar ikan terinya ini matang secara merata. Kalau ikan teri sendiri nggak perlu lama-lama ya Sobat Pak Itam, karena memang nggak terlalu banyak. Dan kalau memang sudah agak kecoklatan, ya berarti kita langsung kita angkat ya, dan kita tiriskan. Nah Sobat Pak Itam, bisa dilihat ini sepertinya sudah mulai kecoklatan ya Sobat Pak Itam. Nah saatnya Pak Itam mencoba untuk meniriskan. Nah kalau ikan teri sendiri setelah kita tiriskan kayak gini dan kita keringkan, biasa dia akan bertambah ya coklatnya. Kenapa? Karena minyaknya masih hangat, dan sedangkan ikan teri itu benar-benar cepat dalam proses penggorengan Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah semuanya diangkut, baru nanti setelah itu kita menggoreng kacang ya Sobat Pak Itam. Dan pastikan minyaknya ini dikeringkan terlebih dahulu, baru kita goreng kacangnya. Oke Sobat Pak Itam, nah kebetulan minyaknya masih banyak, ya sudah deh kita gunakan minyak yang tadi saja. Nah saatnya kita masukin kacangnya ya Sobat Pak Itam, dan pastikan kacang yang kita beli itu sudah benar-benar dipilih yang benar-benar bagus dan yang pastinya sudah bersih. Oke Sobat Pak Itam, semua kacangnya sudah Pak Itam masukkan. Saatnya kita mengaduknya ya Sobat Pak Itam, dan pastikan ini kacang matang secara merata, dan pastikan jangan terlalu gosong, karena Pak Itam kalau menggoreng kacang harus benar-benar dibolak-balik supaya benar-benar matang merata ya Sobat Pak Itam, karena Pak Itam tidak suka terlalu gosong. Jadi biasa kalau sudah agak kecoklatan itu langsung diangkat, dan pas saat ditiriskan dia benar-benar matang secara merata. Oke Sobat Pak Itam, dibolak-balik secara merata ya, biar kacangnya ini benar-benar matang secara merata. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini prosesnya, dan ini Pak Itam masih tetap oh ternyata sudah mulai masak ya Sobat Pak Itam. Oke, kita tiriskan lagi, kita menggunakan saringan besi. Semuanya kita masukkan, dan ini proses benar-benar harus ditoskan juga. Oke, nah Sobat Pak Itam, ini adalah hasil dari penggorengan ketiga tadi, tempe, kacang, dan ikan teri. Nah Sobat Pak Itam, ini benar-benar crunchy banget, dan kita dinginkan dulu ya. Nah setelah itu baru kita bikin bumbunya. Oke Sobat Pak Itam, bumbu sambalnya Pak Itam mencoba untuk pakai blender saja biar halus. Nah ini Pak Itam mencoba untuk masukkan bawang merah, bawang putih, ladaku. Ya ini kurang lebih setengah sendok teh saja Sobat Pak Itam. Nanti juga pas waktu proses penumisan cabenya Pak Itam tetap akan masukkan lagi. Nah ini gula ya Pak Itam masukkan, dan gulanya benar-benar banyak karena Pak Itam lebih identik masaknya itu secara manis banget. Oke, proses selanjutnya kita masukkan cabai-cabainya ya. Karena cabai yang kita masukkan itu ada dua jenis, cabai keriting, dan Pak Itam menggunakan cabai rawit 2 buah saja. Kenapa? Supaya untuk ada rasa pedas-pedasnya. Nah berikutnya adalah kita masukkan tomatnya, tapi sebelum itu Pak Itam mencoba untuk potong kecil-kecil dulu biar nanti mudah dimasukkan dalam tempatnya. Oke, kita masukkan, baru kita blender. Nah Pak Itam menggunakan blender Miyako ya Sobat Pak Itam, dan ini benar-benar blender sejuta umat. Nah kita coba untuk kecepatan yang paling tinggi, itu kecepatan paling 2 biar cepat-cepat halus ya Sobat Pak Itam. Setelah itu baru nanti kita masak Sobat Pak Itam. Nah ini tetap kita blender, dan pastikan bumbu-bumbunya ini halus secara merata, karena memang nanti ini untuk digabungkan, tapi sebelumnya nanti kita tumis. Pak Itam tetap menggunakan yang kedua supaya benar cepat-cepat halus, dan saat proses tumisan nanti itu benar-benar mantap sekali ya Sobat Pak Itam. Oh iya, sebenarnya kalau nggak pakai blender juga nggak apa-apa, bisa pakai lesung, tapi kebetulan ini tadi cabenya cukup banyak, jadi Pak Itam mengambil yang simpel saja ya Sobat Pak Itam. Untuk di rumah Sobat Pak Itam boleh kok pakai lesung. Oke, nah sepertinya sudah mulai halus. Oke, saatnya kita ke dapur ya. Nah ini adalah minyak goreng tadi bekas penggorengan. Nah ini Pak Itam menggunakan minyak ini, dan Pak Itam mencoba untuk menumisnya ya. Kita masukkan gilingan cabai tadi, bumbu-bumbu tadi, dan kita tumis sampai benar-benar dia itu matang dalam artian baunya itu terasa banget.
Jadi memang menghilangkan airnya juga karena ada tomat. Jadi dan pastikan sambal bumbu ini kering ya, agak kering baru nanti kita masukkan tempe, kacang dan ikan terinya. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah sambal yang setelah digoreng. Nah, oh iya, Pak Itam coba untuk masukkan ladanya ya. Tadi kebetulan ladanya tidak terlalu banyak. Nah, untuk proses tumis ini perlu ditambah ladanya, Sobat Pak Itam. Lalu Pak Itam mencoba untuk masukkan roiko. Ya, tentatif ya buat Sobat Pak Itam, sesuaikan dengan keinginan. Dan ini takaran Pak Itam sesuai dengan jumlah cabenya. Jadi tadi tidak terlalu banyak untuk masakonya. Nah, ternyata Pak Itam tadi lupa loh Sobat Pak Itam. Pak Itam ternyata belum masukin sisaan gula yang tadi. Jadi Pak Itam mencoba untuk masukin gulanya ya Sobat Pak Itam. Karena Pak Itam pengen bikin sambal ini agak sedikit manis. Oh iya, kalau misalnya tidak ada gula putih boleh pakai gula merah kok. Yang penting supaya membuat sambal ini agak manis ya Sobat Pak Itam. Oke. Nah, berikutnya Pak Itam mencoba untuk memasukkan bahan yang benar-benar wajib banget untuk pembuatan dari sambal kacang ini. Apa coba Sobat Pak Itam? Tebak coba. Supaya dia ada asam-asam. Iya, betul. Pak Itam mencoba untuk memasukkan asam jawa. Ya, jadi Pak Itam menggunakan asam jawa biar benar-benar terasa asam-asam dan manis-manisnya. Boleh sih, katanya sih bisa juga menggunakan yang namanya jeruk. Tapi lebih baik sih menggunakan asam jawa saja. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk memasukkan 3-4 asam jawa. Nah, kita biarkan benar-benar larut, baru nanti bijinya kita buang ya Sobat Pak Itam. Diaduk secara merata dulu Sobat Pak Itam dan pastikan apinya dengan menggunakan api sedang ya Sobat Pak Itam. Nah, ini yang Pak Itam maksud. Jadi setelah semuanya ditumis, coba itu benar-benar sedikit banget kan jadinya dan benar-benar wow. Jadi Sobat Pak Itam, pastikan memang benar-benar si cabenya ini, bumbu cabenya ini benar-benar sampai benar-benar matang. Oke Sobat Pak Itam, langkah berikutnya apa coba? Ayo, karena memang ini proses bumbunya sudah mulai agak menipis dan benar-benar sudah mulai harum. Langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memasukkan apa? Ya, Pak Itam akan memasukkan bumbu-bumbu, bumbu-bumbu. Bukan, Pak Itam mau langsung memasukkan kacang-kacangnya ya. Kacang, ikan teri, tempe. Jadi, dan oh iya, Pak Itam mau ngasih tahu dulu sebelum Pak Itam masukkan. Sobat Pak Itam pastikan juga bahwa sambalnya ini terhindar dari air. Jadi, makanya Pak Itam mencoba untuk agak lama dalam proses penumisan. Baru setelah itu kita masukkan kacang-kacangnya dan kita masukkan ikan terinya supaya apa? Supaya memang benar-benar crunchy nantinya. Kalau memang benar-benar airnya sudah habis dalam proses ini. Kenapa? Karena ada tomat tadi ya Sobat Pak Itam. Makanya Pak Itam mencoba untuk lama dalam proses penumisan dari bumbunya. Nah, semuanya sudah kita masukkan. Langkah berikutnya apa? Ya betul, kita harus cepat-cepat untuk dalam proses pengadukan biar bumbunya itu tercampur secara merata. Pastikan dibolak-balik ya Sobat Pak Itam supaya memang benar-benar dia merata dan benar-benar bumbunya. Oh ya Sobat Pak Itam, pastikan juga kita harus mencoba untuk merasanya bahwa ada rasa asamkah, ada rasa maniskah, apa sudah cukup, apa kekurangan dengan garam. Astagfirullah, ternyata Pak Itam lupa Sobat Pak Itam. Dari tadi ada yang benar-benar lupa, dan benar ternyata Pak Itam tuh lupa masukin garam di awal. Karena Pak Itam terpikir dengan ikan teri sudah asin, ternyata tidak, asinnya kurang. Jadi Pak Itam mencoba untuk masukkan garam. Ya, ini adalah garam Himalaya yang benar-benar dari bisnisnya Zain Herbal. Nah, Sobat Pak Itam yang mau beli silahkan. Nah, ini kita aduk lagi ya Sobat Pak Itam dan pastikan semuanya itu rata, dan yang pastinya ini benar-benar enak banget. Dan jangan lupa dicoba ya, dicicip setelah tadi dimasukkan garam apakah sudah pas, apakah kekurangan boleh ditambah. Nah, seperti itu ya Sobat Pak Itam dalam prosesnya. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dalam proses awal sampai akhir supaya benar-benar hasilnya maksimal seperti ini. Dan Pak Itam pastikan ini benar-benar enak dan auto gagal. Sepertinya ini bisa jadi ide bisnis Sobat Pak Itam. Apa kita jual aja ya? Hihihihi, sudah banyak. Soon aja lah kita jual-jual begituan. Yang penting kita masak, kita menginformasikan
bahwa masakan ini benar-benar enak. Nah, Sobat Pak Itam, ternyata sudah selesai. Saatnya Pak Itam mencoba untuk meniriskan ke dalam mangkok. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat hasilnya benar-benar crunchy banget, dan ini benar-benar masih fresh, dan yang pastinya masih enak banget. Ya, Sobat Pak Itam, terima kasih ya untuk supportnya. Sampai jumpa lagi di masak-masak berikutnya. Enjoy!